Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat berjumpa di channel Abidillah Akmal. Kami berharap pada saat ini rekan-rekan subscriber dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kami di Dinas Pendidikan sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi program kedinasan, khususnya berkaitan dengan tugas-tugas kami di bidang pembinaan ketenagaan. Dengan materi kegiatan kedinasan secara umum, Perpal PTK, SIM PKB, peraturan mengenai tunjangan guru, insentif guru bukan PNS, dan aturan mengenai penetapan angka kredit jabatan guru. Masih banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan guru, baik melalui pesan WhatsApp dan melalui telepon. Kemudian ada juga yang datang langsung ke kantor untuk bertanya tentang materi sosialisasi, sehingga kami inisiatif untuk membuat video ini agar informasinya bisa tersampaikan ke rekan-rekan guru yang tidak sempat hadir di tempat sosialisasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tunjangan guru dan insentif guru bukan PNS, seperti tunjangan profesi, tunjangan khusus, tambahan penghasilan guru, dan insentif guru bukan PNS. Tentunya kita merujuk kepada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tunjangan guru dan insentif guru bukan pegawai negeri sipil. Video ini kami buat dalam beberapa bagian dengan durasi pendek ya sampai pembahasan aturan-aturan ini selesai. Mari kita menuju ke pembahasan bagian pertama. Pada bagian pertama ini saya memberi judul tahapan penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus guru aparatur sipil negara. Tentunya kita merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara di daerah, provinsi, kabupaten, kota. Pada video ini saya tidak bisa menyampaikan detail dari peraturan ini. Saya mengambil kutipan yang saya anggap perlu saya sampaikan. Kita langsung ke poin A. Di poin A disebutkan bahwa penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Di angka 1, input dan atau pembaruan data guru ASN daerah. Pada huruf A disebutkan bahwa guru ASN daerah didampingi operator sekolah menginput dan atau memperbaharui data guru ASN daerah melalui Dapodik. Yang menginput data di Dapodik itu adalah guru ASN yang bersangkutan. Operator sekolah di sini perannya adalah untuk mendampingi saja. Kemudian pada huruf C, data yang diinput dan atau diperbaharui terutama data mengenai satuan administrasi pangkal. Satuan administrasi pangkal ini adalah sekolah induk Bapak Ibu. Kemudian beban kerja. Beban kerja itu pastikan minimal 24 jam. Sehingga ini menjadi valid pada saat penentuan Bapak Ibu sebagai penerima tunjangan profesi. Kemudian golongan ruang dan masa kerja. Golongan ruang dan masa kerja ini menentukan besaran tunjangan profesi yang Bapak Ibu akan terima. Sehingga Bapak Ibu harus memastikan golongan dan masa kerja sudah sesuai dengan SK terakhir, baik SK kenaikan pangkat atau SK kenaikan berkala Bapak Ibu. Kemudian NUPTK. NUPTK pastikan 16 digit dan nomornya harus berurutan. Ulang satu persatu, urutkan. Jangan sampai salah urutannya pada saat Bapak dan Ibu menginput data NUPTK. Karena digitnya cukup banyak, sering terjadi kekeliruan pada saat pengetikan UPTK ini. Kemudian tanggal lahir. Pastikan tanggal lahir Bapak Ibu sudah sama dengan referensi yang lain. Bapak Ibu menginput di Dapodik, pastikan sudah sama dengan data tanggal lahir yang ada di data kependudukan, di data kepegawaian, di data NUPTK, dan data kelulusan sertifikasi Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu pastikan bahwa status kepegawaiannya sudah sesuai. Itu apakah Bapak sebagai bukan PNS, sebagai calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil atau P3K. Pada huruf E disebutkan bahwa kebenaran data yang telah diinput dan atau diperbaharui menjadi tanggung jawab ASN yang bersangkutan. Jadi data yang ada di Dapodik itu menjadi tanggung jawab ASN daerah yang bersangkutan, bukan tanggung jawab operator sekolah. Dan pada huruf F, penginputan dan atau pembaruan data guru ASN daerah harus dilakukan setiap terjadi perubahan kondisi data guru ASN daerah yang bersangkutan. Jadi Bapak Ibu menginput data, memperbaharui data di Dapodik itu setiap ada perubahan.
Ya misalnya ada kenaikan pangkat, kemudian ada kenaikan berkala. Jadi pada saat Bapak Ibu menerima kenaikan pangkat itu, pada saat itulah Bapak Ibu langsung menginput atau memperbaiki data di Dapodik. Pada huruf H, dalam hal terdapat perbedaan gaji pokok yang tertera dengan kondisi yang dimiliki oleh guru ASN daerah, maka guru ASN daerah yang bersangkutan harus memperbaiki golongan ruang dan masa kerja pada Badan Kepegawaian Negara melalui Badan Kepegawaian Daerah. Jadi apabila terjadi perbedaan gaji pokok dengan kondisi yang ada, misalnya gaji pokok tidak sama dengan SK kenaikan gaji berkalanya, maka secepatnya Bapak dan Ibu itu menghubungi Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan perbaikan-perbaikan golongan ruang dan masa kerja. Selanjutnya pada angka 2, validasi dan penetapan penerima tunjangan. Pada huruf A, Puslapdik melakukan sinkronisasi data guru ASN daerah antara Dapodik dengan Sistem Informasi Manajemen Tunjangan atau SIMTUN pada kementerian. Setelah Bapak Ibu melakukan input data dan datanya sudah dinyatakan valid, Puslapdik melakukan sinkronisasi data antara Dapodik dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan yang disingkat dengan SIMTUN yang ada di kementerian. Kemudian pada huruf B, Puslapdik melakukan validasi data guru ASN daerah sesuai dengan persyaratan penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru ASN daerah melalui SIMTUN. Ya, apabila data Bapak Ibu guru sudah memenuhi syarat untuk diusulkan penerima tunjangan profesi, maka data Bapak Ibu akan berstatus siap diusulkan di sistem tunjangan. Kemudian pemerintah daerah memberikan persetujuan hasil validasi data guru ASN daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf B melalui SIMTUN. Nah, jadi pada saat itu Bapak Ibu mengirimkan info GTK yang sudah valid ke dinas, sehingga dinas melakukan validasi terhadap data Bapak Ibu untuk diusulkan penerbitan surat keputusan dan tunjangan profesinya. Kemudian pada huruf D, berdasarkan persetujuan hasil validasi data guru ASN daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf C, Puslapdik menetapkan penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru ASN daerah untuk setiap triwulan pembayaran melalui SIMTUN. Jadi berdasarkan validasi data yang dilakukan di kabupaten, Bapak Ibu mengirimkan info GTK kabupaten, kemudian operator SIMTUN melakukan validasi data, menyetujui bahwa data Ibu sudah valid. Nah, itulah sebagai dasar penetapan penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru ASN daerah yang diterbitkan oleh kementerian. Kemudian pada huruf E, guru ASN daerah yang telah ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru ASN daerah disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pembayaran atau SIMBAR yang disediakan oleh kementerian. Nah, jadi setelah Bapak Ibu ditetapkan sebagai penerima dengan profesi dan tunjangan khusus, maka data itu akan dimasukkan di sistem pembayaran. Jadi ada dua sistem yang ada untuk urusan tunjangan profesi dan tunjangan khusus ini. Ada sistem informasi manajemen tunjangan yang disingkat dengan SIMTUN, dan ada sistem informasi manajemen pembayaran yang disebut dengan SIMBAR. Jadi berdasarkan data yang ada di SIMBAR ini yang dijadikan dasar untuk pembuatan SPJ di kabupaten kota. Kemudian pada angka 3, pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Nah, ini maksudnya untuk tunjangan profesi dan tunjangan khusus ASN yang dibayarkan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian pada huruf D, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus akibat kenaikan gaji berkala guru ASN di daerah, maka 1. Guru ASN daerah yang kenaikan gaji berkalanya setelah penetapan penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan pembayaran kenaikan gaji berkala dimaksud pada tahun berkenaan setelah guru ASN daerah yang bersangkutan melakukan perbaikan data pada Dapodik, dan pembayaran terhitung mulai tanggal TMT gaji berkala, sehingga nilai hak bayar pada SIMBAR sesuai dengan kenaikan gaji berkala dalam kurung proses reload. Apabila ada kenaikan gaji berkala setelah terbit SK penetapan pembayaran tunjangan profesi, maka Bapak Ibu segera melakukan perbaikan di Dapodik, dan itu nanti sebagai dasar pembayaran tunjangan profesi paten ya, yang mengelola tunjangan profesinya Bapak Ibu. Segera melakukan perbaikan, nanti akan muncul menu reload pada data Bapak Ibu yang ada di sistem pembayaran, sehingga pembayaran tunjangan profesi, tunjangan
khusus Bapak Ibu sesuai dengan keadaan yang ada pada saat itu. Kemudian pada huruf E, dalam hal terdapat kekurangan pembayaran tunjangan profesi pada tahun sebelumnya, maka pemerintah daerah dapat melakukan pembayaran setelah mengusulkan kurang bayar melalui SIMBAR dan mendapat persetujuan dari Puslaplik dengan mengeluarkan surat keputusan carryover. Pada SIMBAR ada disiapkan menu untuk mengusulkan kurang bayar pada tahun sebelumnya. Apabila terjadi kekurangan dana tunjangan profesi di daerah, misalnya kekurangan dana 1 bulan, bulan Desember, maka kita bisa mengusulkan pada tahun berikutnya. Kemudian pada huruf F, dalam hal terdapat kelebihan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus, maka nominal pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus tahap berikutnya dikurangi dengan selisih kelebihan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan khusus yang telah diterima guru ASN daerah. Apabila terjadi kelebihan pembayaran pada semester 1, maka akan disesuaikan dia pada semester 2. Bulan 1, 2 ada kelebihan bayar, pada bulan bayaran ke bulan 3 dilakukan penyesuaian. Hitung selisih antara kelebihan bayar yang pernah dibayarkan sama pengembalian pembayarannya di semester 2. Kemudian pada yang ketiga, informasi penyaluran tunjangan. Guru ASN daerah dapat mengakses informasi penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru ASN daerah yang bersangkutan secara daring, secara online pada Info GTK dan yang dapat diakses melalui laman website atau aplikasi telepon cerdas ya dari smartphone Bapak Ibu guru ya seperti itu. Tapi kalau kita di kabupaten tidak perlu menunggu informasi melalui Info GTK ya, karena kita langsung menginformasikan kepada rekan-rekan guru setelah kita mengirimkan bilet biru dan data ke bank penyalurnya gitu ya. Hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan subscriber yang sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan, masukan, ada saran, silahkan diisi di kolom komentar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.